Jadi Azerbaijan Grand Prix kemarin sebenarnya membuat gue memiliki satu opini yang mungkin bisa diterima orang, tapi bisa juga nggak diterima sama beberapa. Yaitu setelah balapan kemarin, gue merasa bahwa Yuki Tsunoda dan Liam Lawson, dua pembalap yang nasibnya belum jelas untuk 2026 kayak gimana, dan bisa aja salah satu dari mereka akan ditendang dari Red Bull musim depan ya. Tapi kalau kata gue, mereka layak dipertahankan dua-duanya ya untuk 2026 di seat mereka masing-masing. Ya Yuki di Red Bull, Liam Lawson di Racing Bulls. Nah kenapa gue bilang kayak gini? Simak video satu ini, jadi tempat basa-basi langsung aja gue mulai. Jadi kita semua udah dengar rumor kuat soal Isaac yang katanya akan dipromot ke Red Bull 2026 dan Arvid Lindblad yang akan dipromot ke Racing Bulls. Itu berarti sisa satu seat Racing Bulls yang kabarnya akan diperebutkan oleh Liam Lawson atau Yuki Tsunoda. Tapi ya itu jika rumornya benar. Tapi seperti yang gue bilang di awal video, balapan baku kemarin membuat gue memiliki pandangan bahwa Red Bull sebaiknya mempertahankan lineup mereka yang sekarang sama persis untuk 2026. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama tuh biar stabil dulu. Red Bull perlu stabilitas baru setelah banyak personal legend mereka cabut dari Adrian Newey, Jonathan Whitley, dan Christian Horner. Nah, Laurent Mekies menurut gue melakukan pekerjaan yang luar biasa setelah dia naik jadi tim prinsipal Red Bull. Dia berhasil membuat Max bertahan setidaknya untuk musim depan. Dan performa Red Bull juga meningkat. Gak hanya itu, kita tahu dia dekat dengan Yuki dan pastinya dia ingin memberikannya kesempatan lebih. Tapi tetap aja, bukan Red Bull kalau nggak ngasih deadline dan ultimatum ke pembalapnya. Jadi stabilitas juga penting menuju regulasi baru di 2026. Dan ini merupakan alasan keduanya, regulasi baru, yang berarti semuanya riset dari nol, baik dari tim atau pembalap. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan regulasi baru, ada baiknya lineup mereka di musim sebelumnya sama dengan musim pertama regulasi baru itu. Karena pembalap mereka yang di musim sebelumnya itu mengikuti perkembangan dan inovasi mobil musim depan nanti di regulasi baru, sehingga secara adaptasi bisa lebih mudah. Tentu ini gak hanya akan menguntungkan kedua pembalap yaitu Yuki dan Liam, tapi juga untuk tim secara keseluruhan. Tinggal memastikan aja mobilnya dan mesinnya nanti bagus. Dan alasan ketiga, kedua pembalap terbukti kencang dan bertalenta. Yuki selalu menunjukkan perkembangan dari dia debut di F1 sampai dia dipromot ke Red Bull. Oke lah di Red Bull agak lontong dikit tapi ya ada berapa alasan itu. Awal-awal dia dipromot, terdapat beberapa harapan kecil tuh, di mana dia mampu mencetak poin-poin kecil. Namun beberapa crash besar membuatnya harus menggunakan part lama di mobilnya. Dan itu juga yang membuat performanya menurun dan terus gagal mencetak poin. Sementara Liam Lawson emang butuh waktu refleksi diri, bangun kepercayaan diri, dan mendapatkan momentumnya yang pas setelah didimut balik ke Racing Bulls. Namun untuk Liam, sialnya ya, belum ada pembalap Red Bull yang didimut ke tim junior, terus bisa balik ke Red Bull lagi di masa depan. Dan sepertinya dia juga akan sama aja. Ya, tapi gue rasa melihat situasi sekarang itu hal baik gak sih? Sesuai dengan teori Saipul 2020, tidak ada alasan mengganti pembalap yang performanya menunjukkan perkembangan atau ya bagus secara umum. Walaupun gue akui, ini baru satu balapan aja. Dan kita tetap harus lihat sampai akhir musim nanti gimana. Tapi balapan ini bisa jadi awal mula Red Bull untuk lebih baik mempertahankan mereka berdua dulu, setidaknya semusim lagi. Jika Yuki bisa terus cetak poin dan mungkin membantu Red Bull finish di posisi kedua di Constructor, sepertinya udah fix dia akan dipertahankan. Dan juga Liam, jika dia bisa melakukan hal yang sama dan mengalahkan Isaac secara rutin, maka dia juga layak dipertahankan. Nah sekarang kita ke Isaac nih, yang akan menjadi alasan keempat. Nah kenapa begitu? Kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa Isaac membuktikan bahwa dia tuh merupakan pembalap dengan talenta besar di F1 dan layak untuk naik ke Red Bull. Cuman belum saatnya jika kita ngomongin masa kini. Jika Red Bull terlalu memaksakan untuk naik ke Red Bull dan nanti ujung-ujungnya gagal, maka itu lagi-lagi akan rugi untuk dua pihak. Isaac jadi hancur image-nya dan Red Bull juga lagi-lagi meng-waste potensial pembalap muda mereka. Bahkan Racing Bull saja memohon agar Isaac tuh gak langsung dipromot ke Red Bull, karena ya dia perlu waktu dan 2 musim lah paling cepet. Ingat, Red Bull udah banyak kasus di mana mereka tuh menghancurkan karir pembalap muda mereka karena terlalu awal naik pangkat. Dan ya, walaupun beberapa dari mereka masih di F1 sekarang, tapi mereka mengalami kesuksesan di tim lain, dari mana ya rugi di mereka doang ujung-ujungnya nanti. Jadi lebih baik dipoles dulu secara perlahan biar lebih mantul aja dulu si Isaac dan simpen dia di Racing Bulls. Nanti kalau udah beneran siap, baru gaspol ke Red Bull. Lagi pula masih muda juga dia dan masih banyak waktu untuk berkembang. Dan ngomong-ngomong soal muda, kita ke alasan kelima dan itu ialah Arvid Lindblad. Gua akui juga, dia merupakan pembalap yang bertalenta dan masih muda juga ya kan 2007.
Namun musim F2 dia tahun ini bisa dibilang sedikit underwhelming kalau kata gue. Tapi ya ini F2, dimana kadang ada aja lotre Mekakrom dan kekonyolan lainnya. Tentu dia sudah meraih pole sekali dan 2 kali kemenangan, cuman beberapa balapan terakhir khususnya di Monza kemarin, dimana dia crash juga ya, udah bener underwhelming banget lah. Dan dia pun juga sudah tidak bisa jadi juara F2 lagi musim ini secara matematis. Dan menurut gua, kalau dia bisa finish paling jelek top 4 lah musim ini, itu dia udah layak ke F1. Tapi sayang itu pun gue juga agak sulit kelihatannya. Sehingga menurut gua dia butuh semusim lagi di F2. Lah bang, bentar. Tahun lalu, lu bilang Kimi juga setelah ini kan di F2 tuh. Tapi lu bilang masalah mending langsung naik ke F1 aja karena Mekakrom Lottery itu. Dan dia bisa sekalian berkembang di situ. Lah, kok jadi beda sekarang dengan Arvid Lindblad? Kayak gimana sih lu bang? Gak konsisten sama perkataan sendiri. Santai dong, Slow dulu guys, slow. Gini, kalau situasi Kimi musim lalu kan beda karena emang Mercedes tuh perlu pembalap baru. Kan Lewis pindah ke Ferrari. Maka dari itu ya mereka mau nggak mau ya mau langsung ambil Kimi Antonelli biar mereka bisa perlahan poles dia di Mercedes itu. Dan ingat, Mercedes juga cuma punya satu tim, gak punya tim junior walaupun bisa ditaruh di Williams atau manapun, tapi ya mereka nggak mau lah pasti. Ya sebenarnya karena alasan ini juga yang buat gue merasa Arvid ada baiknya stay setahun lagi di F2. Karena Kimi naik ke F1 begitu cepet dan sekarang lagi rada underperforming. Nah, gue takutnya Arvid juga kayak gitu walaupun di Racing Bulls. Harusnya nggak bakal sebesar di Mercedes tekanannya. Tapi jika diberikan waktu untuk lebih dipoles di F2, mau segacha apapun tuh series ya why not? Karena ya sekarang tim-tim juga udah mulai trust issue sama tuh series. Nah, balik lagi, Red Bull juga udah punya pembalap oke nih, yang bisa mereka kasih kepercayaan dulu minimal setahun dan masih mau loyal sama mereka. Ya udah, simpen Arvid buat 2027 dan pertahanin Yuki dan Liam. Ingat teori Saipul yang gue barusan bilang berapa menit yang lalu. Nah, sekarang kita ke alasan terakhir yaitu Max Verstappen. Nah, ini nih yang perlu Red Bull pertahanin, tapi ini juga berpengaruh ke topik video hari ini. Karena jika 2026 Red Bull dan mesinnya melontong, maka Max bisa aja pindah ke Mercedes atau tim lain di 2027. Dan jika dia pindah, ya mau nggak mau Red Bull harus memastikan posisi mereka siap dan meminimalisir kehilangan Max itu, yang pastinya bakal gede banget. Salah satunya memiliki pembalap berpengalaman dan siap untuk setidaknya naik ke Red Bull itu. Ya bisa aja Yuki, Isaac, dan Liam yang pengalaman F1-nya udah mendingan lah. Jadi itu sih berapa alasan gua mengapa Red Bull harus mempertahankan Yuki dan Liam kalau bisa. Dan jangan sampai salah satunya tertendang. Apalagi Yuki. Karena ini bukan bahas soal musim ini aja tapi jangka panjang. Red Bull perlu berpikir ke situ, apalagi di era baru Laurent Mekies ini. Karena kalau dikit-dikit ganti pembalap, ganti personel, dan lain-lain, udah lah, mending cosplay jadi MU aja di tim. Ya wes, udah sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10K sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Cuy, masih sariawan, gak enak banget lidah gue coy. Yaudah dah, lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.